Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Kevin. Kali ini kita bakal bahas mengenai pengoperasian Microsoft Excel di bagian formula-formula yang paling sering kita gunakan, entah di sekolah ataupun dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, untuk hal itu di sini udah dibuat ada beberapa rumus ya yang paling sering digunakan sebanyak 27 rumus, dan di 27 tersebut akan dibagi ke dalam 6 bagian latihan, dan file ini juga sudah dibuat di dalam Google Drive, dan untuk linknya bisa kalian jumpai di bagian deskripsi. Oke, kita langsung saja di bagian pertama, yaitu latihan pertama. Di sini diberikan yaitu suatu hasil luas tanaman, di beberapa lokasi tanam. Di lokasi tanam di Sri Andora, kemudian di Sri Kuba. Di tiap-tiap distrik itu memiliki pengawas, dan tiap-tiap pengawas itu memiliki luas tanam di tahun 2020 dan 2021. Nah, diminta untuk mencari ataupun menghitung total tanamnya di tahun 2020-2021, kemudian diminta rata-rata tanamnya 2020-2021, dan diminta untuk status tanamnya tercapai atau tidak tercapai dengan kriteria kalau di atas 50.000 itu tercapai, seperti itu, dan dibuat peringkatnya. Mana total tanam yang paling besar itu ranking pertama, dan selanjutnya. Oke, langsung saja kita buat dengan hitungan yang pertama, yaitu total tanam. Total tanam bisa kita buat dengan cara rumus sum ya. Oke, kita ketik sama dengan sum, kemudian buka kurung, dan melakukan blok di dalam range yang mau kita inginkan, dan hasilnya 60.000 ya. Oke, seperti itu. Dan untuk yang kedua, bisa kita ketik ulang, namun untuk secara praktisan kita bisa melakukan drag ya. Klik, kita arahkan kursor ke bagian bawah, kemudian kita klik kiri dan kita tahan dan kita arahkan ke bawah seperti itu, dan akan mengikut. Untuk cara lainnya bisa kita buat yaitu Ctrl C, kemudian kita Ctrl V seperti itu. Kita blok, kita paste semua seperti itu. Bisa juga kita buat ya cara seperti ini ya, karena kalau kayak gitu kan seperti menggunakan mouse. Kita coba untuk yang menggunakan keyboard saja. Kita coba untuk membloknya dengan cara shift tahan, kemudian dengan panah ke bawah, kemudian Ctrl D seperti itu. Oke, itu ya total tanam. Kemudian untuk rata-rata kita menggunakan rumus average sama dengan average. Untuk bisa buka kurung, bisa langsung tab ya, tab, kemudian kita blok angka yang mau kita inginkan, kemudian enter, dan kita blok lagi. Itu untuk rata-rata tanamnya. Kemudian untuk status tercapainya kita menggunakan if merupakan formula untuk menentukan angka dengan cara beberapa kriteria ataupun kondisional, dan kita lihat sama dengan if. Nah ya, di sini ada sintaks ataupun template logikanya. Nah, untuk yang pertama yaitu logical test, berarti kriterianya apa gitu. Nah, kita buat kriterianya ini, kita klik kriterianya yaitu lebih besar dari 50.000. Besar dari 50.000. Nah, setelah itu sintaks ataupun template yang kedua yaitu value if true. Jika ini benar ataupun true, maka apa yang terjadi? Nah, kita kan kalau mau buat kan, kalau ini benar maka tulisannya tercapai. Nah, untuk buat tulisan tercapai kita mulai dengan titik 2, kemudian tercapai. Kenapa titik 2? Karena di sini ini tercapai itu merupakan teks. Untuk teks if ini tidak bisa harus buat petik 2. Kalau angka tidak perlu menggunakan petik 2 seperti itu. Nah, kita lanjut juga. Setelah kita buat value if true tercapai, dia minta value if false. Nah, kalau salah apa yang terjadi? Kita buat tidak, seperti itu. Nah, langsung ada ya, tercapai. Tidak tercapai, seperti itu. Implementasi yang tag
ataupun angka tadi coba kita buat ya, kayak 1 gitu. Nah, nggak perlu teks ya, kayak gitu. Oke, itu sekilas tadi. Kemudian kita lanjut yaitu peringkat menggunakan rumus rank, buka kurung, kemudian member, number. Nah, untuk rank rumusnya yaitu pertama number itu ya angka dia, yaitu total tanamnya itu 60.000, kemudian di titik koma, di sini titik koma, kalau di PC kalian koma bisa tergantung PC-nya. Kemudian referensinya itu kelompok datanya yang mau kita buat, yaitu seperti ini. Nah, untuk rank ini jangan lupa kita buat absolute ataupun kita kunci range-nya, karena bila ini kan di J3 itu range-nya seperti ini. Kalau kita buat J4 dia akan turun, maka dia akan sampai J4 di G4 sampai G8. Nah, kita nggak mau hal itu, tapi kita mau dikunci seperti ini. Jadi kita buat absolute. Oke, lanjut saja, yaitu seperti sebenarnya sini udah selesai, karena untuk order ini merupakan opsional, yaitu kalau 0 itu di scanning, kemudian 1 scanning 0 ini yaitu angka dari besar ke kecil dan besar ke kecil. Jadi bila angkanya besar itu juara 1 dan sebaliknya seperti itu. Dan untuk defaultnya itu yaitu angka yang paling besar itu juara 1. Jadi kita nggak perlu tulis juga sih. Jadi kita pencet enter seperti itu. Nah, seperti itu. Ini tadi peringkat. Coba kita contohkan, dia nggak pakai absolute. Nih, kita F4 kan. Oke. Nah, kita buat peringkatnya seperti ini, tapi ini turun ke bawah dia kan. Oke, itu. Kita kembalikan. Oke, itu kemudian kita lanjut. Banyaknya total pengawas di total pengawas di sini. Total pengawas kita menggunakan rumus count A. Nah, biasanya orang menggunakan count aja. Tapi kenapa ini kita menggunakan count A? Kalau count A ini digunakan untuk mencari banyaknya data dalam bentuk teks. Karena ini total pengawas, nama pengawas Arifin Daryanto, ini teks, dibuat count A. Kalau count itu merupakan tipe angka. Nah, kalau kita coba count, ini nggak bisa. Nah, tapi kalau count A coba. Oke, nah gitu ya. Count A itu merupakan teks. Total luas tanam paling tinggi, paling tinggi mana gitu. Paling tinggi berarti kita buat maksimum. Kemudian untuk total luas tanam paling rendah kita buat rumus min ya, buka kurung, bisa tab, langsung aja dia. Oke, min itu paling rendah ya. Kemudian untuk total tanam di Andorra. Nah, di Andorra ini total tanam berapa? Berarti kita cari total tanam 3 ini ya. Nah, bisa kita buat sum, tapi terlalu mahal. Kita buat secara rumus ya. Dengan cara rumus kita berarti minta kondisi. Kita minta kondisi jika ini adalah distrik Andorra, maka digunakanlah 33 ini. Kalau diminta ubah berarti 2 ini dijumlah. Nah, dengan cara kita menggunakan rumus sum if. Di sini sum if merupakan penjumlahan dengan kriteria. Nah, kriterianya seperti apa? Kita lihat sintaksnya sama dengan if tadi, yaitu range-nya. Range mana yang mau dicari, ini range-nya, kemudian kriterianya apa. Di sini dia langsung dimasukkan ke sintaksnya ya, nggak blok kemudian disama dengan, tapi dia titik koma kemudian kriterianya apa, di titik Dora. Bisa kita sorot ke sel yang mau kita inginkan, bisa juga kita klik, kita ketik seperti titik koma petik 2 distrik Andorra, jangan lupa petik 2 kemudian sum list yang mau kita jumlahkan ini seperti itu. Jadi nanti kita buat seperti ini kemudian kita enter. Nah, benar apa enggak? Sama ya.
Oke, kemudian kita tanam di disk kubah, kita kopikan aja di sini. Nah, karena ini dia turun satu, ini pun turun satu, kita naikkan ya. Rumusnya sama sum if juga. Di sini disk kubah. Oke, 124.000. Oke, sama ya. Disk kubah sama dengan sum if 377 C6 G3 hingga G. Kemudian banyaknya pengawas di distrik Andorra, banyak pengawas di distrik Andorra berarti 3 itu diminta. Berarti nih, berapa banyak distrik Andorra di sini? Itulah dia kan. Berarti kita buat bukan sum if, kalau sum if itu menjumlahkan, tapi kalau mencari banyaknya yaitu berarti count. Count if sama dengan count if buat range-nya ini mana yang mau dicari, kemudian kriterianya distrik Andorra, titik koma distrik Andorra. Nah, 3. Untuk distrik Kuba kita ulangi juga count if kemudian seperti ini, titik koma Kuba. Oke, kemudian banyak pengawas yang lulus, berarti banyak pengawas yang lulus. Kita lihat di status ini berapa banyak tercapai, sama dengan ini konsepnya, tapi ini dia mencari berapa tercapai berapa tidak gitu. Nah, itu kita gunakan count if juga, count if titik koma tercapai. Nah, capai atau lulus ya, 4 sama ya. Oke, itu untuk latihan pertama. Untuk latihan kedua kita lihat saja. Latihan kedua ini merupakan untuk merapikan suatu data, dengan cara seperti ini. Diberikan di suatu contoh, yaitu contoh persamaan kuadrat di sini adalah suatu tulisan di sini dan diminta untuk buat spasinya rapi, karena di sini ada spasi ya. Kemudian untuk yang keduanya yaitu buat untuk kecil semua, berarti huruf P sama AM-nya itu dikecilkan, K-nya juga dikecilkan. Nah, itu rumusnya apa? Nanti kita lanjutkan seperti itu. Oke, kita lanjut saja ya. Untuk pertama yaitu disuruh untuk buat spasinya rapi. Nah, untuk membuat spasinya rapi tidak ada kelebihan ataupun harusnya itu di antara kata kan cuma satu aja, yaitu kita buat rumus trim sama dengan trim di sini. Kemudian kita sorot bagiannya yaitu B1 seperti itu. Maka spasinya cukup di antara kata aja. Ini implementasinya biasanya untuk merapikan suatu data yang kelebihan spasinya, karena kelebihan spasinya itu akan menyusahkan untuk di joinkan ataupun dilakukan VLOOKUP kayak gitu, nanti nggak terdeteksi dia. Nah, selanjutnya untuk buat kecil semua. Nah, kita buat kecil semua tulisannya dengan cara yaitu lower. Kita sorot bagian ini, yang bagian sini aja agar spasinya udah rapi, yaitu seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, semuanya jadi huruf kecil. Kemudian selanjutnya yaitu buat huruf besar semua dengan cara yaitu rumusnya. Dengan cara seperti ini sih, tembus ini untuk kemudian X enter. Nah, di sini. Selanjutnya itu buat huruf besar di awal kata sama dengan kita gunakan rumus proper. Semuanya huruf besar. Huruf besar di awal kata. Oke. Sini. Oke. Oke, selanjutnya selain itu bagian rumus pengolahan kata karakter ya, di sini diberikan suatu data provinsi disertai dengan kodenya dan disertai nomornya. Nah, diminta untuk menggabungkan nomor ID-nya. Nomor ID itu kode ditambah nomornya. Dengan cara apa menggabungkan? Dengan cara rumusnya yaitu concatenate. Kita di concatenate.
kemudian kita klik di sini, kemudian titik koma di sini, seperti itu. Itu coba gabungkan kata. Bisa juga ini kan kita buat SU123 ini tanpa ada spasi ya. Jika mau kita buat, bisa kita buat di sini. Karena itu karakter seperti teks, kita buat petik 2 gitu. Kayak gitu. Kalau mau ada spasi, kalau nggak mau kita hapus saja. Kayak gitu. Oke, itu nomor ID untuk jumlah karakter provinsi. Ini artinya diminta berapa karakter di sini Sumatera Utara ini, berapa karakter termasuk spasinya. Nah, maka digunakan rumus len seperti itu. Oke, itu jumlah karakter. Kemudian diminta ambil 3 karakter pertama di provinsi ini. Untuk mengambil pertama yaitu SUM ya harusnya. Untuk mengambilnya kita gunakan rumus left kiri. Kemudian kita klik H left, kita lihat sintaksnya dulu. Nah, sintaksnya itu teks, kemudian titik, koma, karakter. 6 karakter, yaitu karakter berapa yang mau kita ambil, 3 karakter. Itu sum. Kemudian ini kita minta ambil 3 karakter terakhir. Dengan cara, karena tadi pertama itu left dari kiri, untuk yang terakhir ini yaitu right. Itu sum, 3. Nah, itu arah, tan, sama rat gitu ya. Kemudian selanjutnya dia bukan minta pertama atau terakhir, tapi di tengah-tengah. Nah, dan cara ambil karakter 3 sampai 7, berarti dari M hingga selanjutnya. M sampai 7. M sampai 7. Nah, untuk mid sendiri ini merupakan rumus dari rumusnya itu teksnya mana, kemudian start numbernya itu dari 3, karakter keberapa ya 3, kemudian ini diminta berapa karakter yang mau diambil. Nah, kalau karena kita diminta 3 sampai 7 berarti 3, 4, 3 itu berapa angka 3 sampai 7? 3, 4, 5, 6, 7, 5 ya. Berarti 5 karakter yang mau diambil dari 3. Nah, seperti itu kita enter. Kayak gitu. Oke, kayak gitu ya untuk pengolahan karakternya ya. Oke, untuk video untuk pembahasan selanjutnya itu di latihan 3 ini, yaitu tentang pembulatan, yaitu diberikan suatu data nilai kelas dengan nilai rata-ratanya seperti ini dan diminta untuk melakukan pembulatan ke bawah sama pembulatan ke atas. Nah, diminta di sini misalnya 6,897, tapi dia minta pembulatan berapa angka di belakang koma kayak gitu. Misalnya pembulatan angka di belakang koma 2, sehingga kita harapkan 6,89 aja kayak gitu. Dan kalau pembulatan ke atas dia 2 angka di belakang koma, dia kita inginkan 6,9 kayak gitu, 6,90 seperti itu. Di sini untuk pembulatan ke bawah atas ini nggak digunakan logika matematikanya ya, kayak 5 ke atas, 5 atau 5 ke bawah. Tapi di sini udah ditentukan ke bawah ke atasnya. Kita langsung saja untuk contoh, yaitu untuk pembulatan ke bawah bisa dan yaitu di sini, kemudian kita contohnya yaitu 2 ya. 2. Nah, berarti kita minta 6,89 nya ini yang ke bawah, berarti 6,89 ya. Nah, karena kalau ke bawah ini kan dia 7-nya ke bawah, berarti 6,890. Kalau ke atas kita buat berarti 97 ke atas, berarti jadi 9 ya. Jadi 6, coba kita lihat. Nah, 6,9.
ini jadi 0 kayak 100 gitu kan, ini jadi 9 kayak gitu. Kalau kayak gini berarti 8,27 70 itu. Sini 8,28 gitu. Pembulatannya ke atas, pembulatan ke bawah. Nah, kayak gitu. Ini bisa lihat sini. Dia mau genapkan kayak gitu nilainya. Dia mau ke bawah. 19 kayak gitu. Nah, ini ke atas. Kayak gitu. Nah, untuk bagian ini dibulatkan yaitu dia sudah ditentukan logika. Kita buat round. Nah, cuma kita tentukan aja berapa digit kayak gitu. Kita mau satu digit gitu. Berapa satu digitnya? Yaitu kita bisa lihat 6,9. Enter 6,9. Nah, kalau ini roundnya yaitu ini kita sebutkan mau berapa? Ya, ambillah 2, berarti 8,276. 2 angka di belakang koma 8,28 ya. Kayak gitu. Itu latihan round dan hingga roundnya. Kemudian selanjutnya itu keempat yaitu selain pembulatan di sini kita bisa menggunakan rumus kelipatan. Berapa kelipatannya yang mendekati seperti itu, seperti nilai KPK gitu. Nah, kita biasanya diimplementasikan ke dalam minimum order, karena kalau minimum order ini kan nggak bisa kelipatan satu ataupun dua, misalnya harus kelipatan 50 kayak beli penggaris harus kelipatan 5 kayak itu, harus 5, 10, 15, 20, tapi kita kebutuhannya misalnya 27. Nah, lihat dia lebih dekat kemana? Lebih dekat 27 itu lebih dekat ke 30 apa 25. Nah, itu yang mau ditentukan. Nah, di sini kita diberikan data suatu barang dan kebutuhannya berapa dan order kelipatannya itu 10 ya. Nah, diminta 100, yang kita butuhkan yaitu 145. Nah, di sini ada perintah order aja kelipatan bawahnya, berarti minta 140 kayak gitu. Kalau ini berarti 150 order kelipatan atasnya. Nah, seperti itu. Ini hal yang cukup mudah untuk contohnya ya. Untuk yang cukup rumitnya ya angka-angkanya pasti agak banyak, dari yang 3 digit bisa juga sampai jutaan, ataupun konsep-konsep ataupun kasus lainnya seperti menentukan tahun kasih kabisat atau enggak, atau seperti apa kayak gitu. Kemudian kita contohkan saja untuk soalnya order kelipatan bawah di sini dengan cara rumus floor. Kelipatan bawah karena floor ke lantai ya. Buka urut mana ini, signifikannya berapa tadi, 110 kan, gitu. Kelipatannya 10. Nah, jadi dia 140. Kalau 85 80, 122, 180. Nah, kalau dia 3 kelipatan 10. Kalau kelipatan 13 berapa? Nah, kayak gitu. Itu 10 karena pas 10. Kalau 13 berapa? Kayak gitu. 143 kan. Nah, kemudian untuk order kelipatan atasnya yaitu ceiling ataupun atap langit-langit ya. Signifikansinya kita buat 10. Berarti 150 ya gitu. Kayak gitu untuk rumus di sini. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian pencarian data berupa VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Untuk VLOOKUP ini bedanya VLOOKUP untuk vertikal, data-datanya vertikal seperti ini. Vertikal, kalau HLOOKUP itu dia secara horizontal. Nah, horizontal seperti ini. Misalnya itu data kita, kemudian data kita sepertinya secara horizontal. Nanti kita coba secara horizontal. Tapi kita buat di sini karena ini data referensinya di sini. Secara vertikal kita menggunakan vertikal, dan kita lanjut saja diberikan suatu kode, suatu provinsi ya, dan
kita diminta untuk mengisikan provinsi apa, kita gunakan VLOOKUP buka kurung sama dengan untuk rumusnya di sini yaitu value input kemudian titik koma, kemudian kita blok yang mau kita cari. Nah, untuk di sini jangan lupa kita absolutkan ya, karena kita mau mencari soal-soal yang lainnya untuk dikebawahkan. Jadi kita absolutkan aja, beri kunci, kemudian titik koma. Nah, titik koma ini berapa jarak dari referensi kita kayak gitu. Kode referensi itu berapa? Kodenya di sini, referensinya sini. Berarti kita hitung ini merupakan 1, kemudian ini 2 gitu jaraknya. Yaitu 2. Kemudian kita enter seperti itu. Kemudian jawabannya Aceh ya. Gitu. Nah, itu 2 kan. Coba kita contoh di sini. Karena itu kan 1, 2, 3. Nah, kalau kita tetap 2 bakal nggak dapat 0 dia. Karena nggak ada. Tapi kalau kita ganti 3 bakal dapat. Nah, kayak gitu aja. Kayak gitu. Nah, ini kenapa nggak ada ya? Karena dia dikunci. Belum dikunci. Jadi jangan lupa dikunci gitu. F4. Oke. Dia jadi ref karena referensi selnya dihapus. Jadi jangan dihapus kayak gitu. Kita ulangi lagi. Itu contoh-contoh troubleshoot di dalam Excel ya. Oke, situ. Nah, bagaimana dengan yang HLOOKUP? Untuk HLOOKUP kita gunakan HLOOKUP, kita hapus dulu, sama dengan HLOOKUP. Untuk refresh-nya kemudian kita kayak tadi. Jadi secara kayak ini ya. Dari J1 hingga AA. Kita jangan lupa diabsolutkan kemudian titik koma. Kita hitung juga ini 1, kemudian dari kode ke provinsi 1, 2. Berarti ini 2. Nah, sama ya. C. Oke, itu menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, kita masuk ke latihan ke-6 ya. Nah, untuk latihan 6 ini kita menggunakan rumus sum product. Nah, apa itu rumus sum product? Nah, kita lakukan implementasi instruksinya. Nah, di sini biasanya diberikan suatu data, yaitu data barang penjualan seperti barang pensil, buku, dan diminta di total penjualannya yaitu sebanyak seperti ini dan harga itemnya seperti ini. Nah, diminta yaitu total barangnya, total barang dan harganya. Kemudian diminta berapa harga rata-rata barang di sini, kayak gitu. Berapa harga rata-rata item yang diminta, kayak gitu. Nah, untuk totalnya kita gunakan rumus biasanya ya, yaitu 32 kali 33.000. Nah, seperti itu. Nah, untuk rumus sum product di sini merupakan sama dengan sum, tapi untuk sum produknya ini merupakan penjumlahan dari total jumlah barang dan harga barangnya, seperti itu. Kalau di sini untuk sum produk ini yaitu 32 dikali 3000 ditambah 21 kali 5 ditambah 28 kali 8 kayak gitu. Jadi setelah dikalikan maka semuanya dijumlahkan, itulah rumus sum product. Sehingga kalau kita buat rumus ini hasil bakal sama dengan total di sini kayak gitu, sama dengan sum. Nah, totalnya itu 795 ya, dan untuk sum produknya kita buat sama dengan sum produk, kemudian
blok jumlahnya, kemudian dikalikan dengan ini dan ditotalkan jumlahnya, berarti 95.000 sama ya, itu. Nah, implementasi ke dalam sehari-hari ini diminta berapa harga rata-rata barangnya. Nah, dengan cara karena ini rata-rata barangnya barang dengan ada kuantitasnya, sehingga ini kita nggak bisa langsung buat sama dengan average ataupun karena average itu biasanya data-data tunggal. Nah, kalau kita buat rata-rata di sini berarti 3.000 ini berarti satu barang, 5.000 ini satu barang, 8.000 ini satu barang. Nah, karena ini punya kuantitas, kita buat rata-rata data kelompok, bukan data tunggal. Nah, rumusnya apa? Di sini sudah kita buat, yaitu data kelompok itu jumlah barang kali harga, kemudian dibagi jumlah barang, yaitu. Jadi dia dikalikan ini semua 32 kali 3, kemudian ini juga dikali, ini kali, kemudian ditambahkan semuanya. Kemudian dibagi total barang ini, total kuantitasnya ini. Sehingga rumusnya itu bisa dipakai dengan pertama sum product, karena sum product itu dikalikan barangnya ini semua, kemudian ditotalkan. Kemudian kita bagi total jumlah ini. Nah, itulah rumus data kelompok. Nah, kita implementasikan saja, yaitu sama dengan sum product. Kemudian kita blok jumlahnya, jumlah barang dikali harga, kemudian harga, kemudian kita tutup, kemudian kita bagi, kemudian sum barang, itulah rumus rata-rata. Kemudian kita tutup, enter. Nah, harga barang-barangnya 7.501. Nah, kayak gitu. Kalau kita rata-rata biasa, yaitu sebesar 10.200 ya. Kenapa dia agak lebih kecil dari rata-rata ini? Karena kita lihat saja untuk yang paling banyak di sini yaitu pensil, dan pensil itu yang paling murah, jadi dia ketarik ke bawah kayak gitu. Daripada kalau kita rata-ratakan secara 10.000 ya, kayak gitu cara. Dan itu implementasinya itu. Itu aja udah kita buat yang tadi, dari yang latihan pertama, dari pengolahan pengoperasian matematika, kemudian di sini itu pengoperasian termasuk di sini pengisi kemudian ini rumus pengorderan, dan di sini yaitu value di sini juga yaitu untuk sampel. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini bisa kalian like, kemudian kalau ada komentar bisa kalian berikan komentar, dan kalau kalian mau untuk menonton video selanjutnya bisa kalian klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi. Oke, kita aja, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye.